morninglightmusic.io. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nopel Ahmad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya agar supaya ini khusus buat yang mengontrak ya, entah itu kontrak rumah, sewa rumah per tahun, ataupun sewa kios, warung, kedai, ataupun ruko, atau yang punya kantor untuk sewa kantor. Nah, kita akan membahas bagaimana caranya agar supaya gampang membayar sewa tempat tersebut di tahun berikutnya. Oke, teman-teman, saya sudah melakukan hal ini dalam beberapa tahun belakangan ini, dan alhamdulillah sangat efektif ya. Jadi yang dulu-dulu saya kalau datang waktunya sewa kios untuk warung saya itu suka kelabakan. Biasanya 3 bulan sebelum sewa tempat habis, duit belum ngumpul bahkan gitu. Sekarang sudah ada solusinya dan saya terapkan, alhamdulillah lancar. Oke, setidaknya ada 2 cara nih. Ada 2 cara bagaimana caranya agar supaya kita gampang membayar sewa tempat atau sewa rumah, sewa kios, sewa ruko, sewa kantor pada tahun berikutnya. Oke, cara yang pertama. Tapi cara yang pertama ini khusus untuk ini ya, semacam komunitas penjual, komunitas pedagang. Seperti saya di Rumah Makan Padang itu, saya 9 bersaudara semuanya memiliki usaha Rumah Makan Padang. Nah, kita bersatu membuat arisan. Arisan itu fungsinya salah satunya adalah untuk membayar sewa tempat masing-masing anggotanya. Jadi yang kebagian dapat arisan pun nanti bisa ditentukan. Oh, misalkan si A habis kontrakannya bulan September. Oke, saya bulan September ya, dapat kocokan nomor berapa. Misalkan saya untuk bulan Agustus, berarti saya nomor sekian gitu. Jadi semua saling ikhlas. Nah, untuk Anda yang mempunyai usaha yang lain, misalkan biasanya kan mereka selalu berkumpul ya dalam satu komunitas. Misalkan komunitas pedagang bakso atau pedagang mie ayam atau pedagang warteg gitu. Nah, cobalah untuk membuat suatu arisan di antara kita sesama pedagang yang sama gitu. Tapi ingat, tetap yang harus dipercaya. Dan biasanya yang efektif itu harian ya. Harian itu kalau kami itu harian biasanya sehari 200 atau 300, nanti dikumpulkannya per 10 hari atau dikocok per 10 hari. Nah, bisa juga diambil harian, ada petugasnya, tetapi nanti si petugas itu mendapatkan fee dari yang dapat arisan. Misalkan 100.000 atau 200.000 untuk pengganti transport dia keliling nagih gitu. Nah, seperti itu. Saya pikir bisa dilakukan ya di semua komunitas, khususnya untuk para pedagang yang memang mendapatkan omset harian seperti itu. Oke, lanjut ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini bisa dilakukan oleh siapapun. Entah itu Anda buruh pabrik, karyawan kantoran, pedagang. Yang penting Anda mempunyai kewajiban membayar sewa tempat minimal 1 tahun. Jadi kalau yang membayar sewa tempatnya misalkan kontrakan per bulan, itu agak susah diterapkan. Tetapi kalau per tahun atau per 2 tahun atau bahkan per 5 tahun, ini sangat efektif ya cara yang kedua ini. Langkah awal adalah bahwa kita hitung dulu biaya sewa tempat itu per bulannya. Jadi kalau misalkan begini, teman-teman sewa ruko 50 juta per tahun. Nah, dihitung dulu tuh per bulannya berapa jatuhnya. Jadi kita bagi aja 50 juta dibagi 12 bulan. Jadi sekitar 4.166.000 ya. Atau kita bulatkan 4.200.000 lah. Nah, 4.200.000 ini adalah kita sisihkan dari laba usaha kita. Kan itu masuknya kos bulanan ya kan, biaya tetap. Atau kalau teman-teman yang punya gaji, entah itu di kantor apa di pabrik, sisihkan tuh untuk sewa tempat kontrakannya misalkan. Atau untuk sewa rumahnya. Sisihkan dari gaji tersebut senilai ya tadi, harga sewa per tahun dibagi 12. Jadi per bulannya dapat angka sekian, seperti itu. Nah, lalu uang yang kita sisihkan itu untuk apa Bang gitu. Nah, ini poin pentingnya. Poin pentingnya adalah bahwa uang yang kita sisihkan per bulan itu kita belikan ke logam mulia. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, ini ada logam mulia, ada yang 10 gram, ada yang ini 3 gram. Nah, ini teman-teman kumpulkan selama 1 tahun. Nanti ketika sewa tempat, sudah waktunya bayar, kita jual. Nah, pengalaman saya teman-teman, saya udah beberapa tahun melakukan hal ini. Dan ini sangat efektif. Bahkan saya sering untung. Misalkan tahun kemarin tahun inilah September 2020. Saya mengumpulkan dapat beberapa batangan yang 10 gram. Waktu itu belinya relatif kan, ada yang pertama itu dari mulai September 2019 itu sekitar 690.000. Ini sekitar September 2019 yang 10 gram. Nah, kita jual ini pada September 2020 di harga waktu itu sudah naik ke 1.100.000 kalau nggak salah. Berarti 10.100.000 rupiah. Berarti kita untung tuh. Nah, dari situ aja kita sudah untung. Nah, terus emang apa masalahnya Bang kalau kita nyimpan uang kertas ini? Oke, pengalaman saya ini sejak dulu ya, sejak kita mulai usaha 2009, kalau kita menyimpan uang untuk sewa tempat tahun berikutnya itu seringkali kepake. Jadi ketika mau bayar sewa tempat, uangnya kurang atau bahkan nggak ada. Jadi 3 bulan sebelum sewa tempat itu kita udah kelimpungan tuh nyari bagaimana cara mencari uang untuk bayar sewa tempat. Itu pun kadang-kala suka naik. Nah, tadi saya bilangin bahwa saya untung kalau mengumpulkan logam mulia. Nah, keuntungan itu untuk menjaga kalau sewa tempat kita naik harganya. Jadi kan kita nggak usah keluar uang lagi karena di situ sudah ada kelebihan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa nilai daripada logam mulia ini adalah dia stabil atau tetap. Jadi banyak yang menyangka ini nilainya naik. Kalau nilai naik itu saya pikir kurang tepat ya. Yang tepat itu stabil. Nah, kenapa stabil? Karena kita bisa lihat zaman Rasulullah itu 1 kambing itu 1 dinar emas. Zaman sekarang berapa? Ya sama, 1 kambing 1 dinar emas. Nah, ayam harga sewaktu Rasulullah masih hidup itu harganya 1 dirham perak. Dan sekarang pun ayam kampung ya, bukan ayam broiler, itu harganya 1 dirham perak seperti itu. Jadi nilai logam mulia ini adalah stabil. Nah, kalau harga itu fluktuatif ya, kadang turun, kadang naik, tapi secara umum semakin naik ya, daripada semakin turun semakin naik gitu. Tetapi kalau uang, nah uang ini nilainya sudah pasti turun. Waktu dulu 100.000 ini kita bisa beli telur 5 kilo. Sekarang nggak dapat, kalau telur sekarang udah 25.000, 24.000. Ini ada pertanyaan, Bang, gimana kalau saya menyimpannya bukan di logam mulia, saya nyimpannya di perhiasan berupa kalung, anting, giwang, segala macam, biar sekalian dipakai sama istri katanya. Oke, saya jawab begini, ini kan uang perusahaan, uang usaha kita, bukan uang pribadi. Lah ngapain juga dipakai untuk keperluan pribadi, apalagi untuk dengan niat pamer gitu. Wah, ini istri saya banyak emasnya gitu. Nah, itu kalau saya nggak setuju seperti itu. Yang kedua, kenapa nggak boleh atau tidak disarankan untuk menyimpan dalam perhiasan, walaupun itu 24 karat ya. Karena ini seringkali toko emas itu ketika kita menjual emas perhiasan, itu nilainya selalu dikurangin, dipotong. Jadi ketika di sini tertulis misalkan 3.950.000, nanti kalau kita jual itu dipotong sekian persen, jadi nggak nyampe segitu lagi, jadi boro-boro naik gitu. Sudah gitu jualnya harus ke toko yang kita beli, nggak bisa di toko lain, kadang suka ditolak gitu. Jadi kalau yang logam mulia kita bisa jual dimanapun, kita bawa keluar kota ya laku, harganya ya harga sekarang. Terus gimana Bang, apa kita nggak dibohongin sama penjual atau ya pedagang logam mulia? Ya kita bisa searching di Google. Kita searching harga logam mulia per hari ini Antam berapa. Lalu kita tanya ke penjualnya, Bang saya mau jual logam mulia ini berapa. Kalau dia nggak sesuai dengan apa yang tertera di
Google, ya kita cari pedagang yang lain. Tapi insya Allah sih pengalaman saya sama ya. Paling beda-beda 10.000, 20.000 lo nggak masalah gitu. Teman-teman, barangkali ada pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah dalam kesempatan video selanjutnya akan saya jawab. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, yang belum subscribe, tolong diklik subscribe. Dan jangan lupa lonceng juga diklik untuk notifikasi. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan share, bagikan ke saudara, kerabat, keluarga, handai tolan, agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.